Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Kumar Irsyad dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit yang meliputi 1. Letak geografis, 2. Sejarah berdirinya, 3. Tokoh yang berpengaruh, 4. Kehidupan sosial budaya, 5. Kehidupan ekonomi, 6. Bukti-bukti peninggalannya. Nomor 1. Letak geografis Kerajaan Majapahit berada di Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo. Sedangkan sumber sejarah Kerajaan Majapahit salah satunya adalah Kitab Negara Kertagama. Secara geografis, letak Kerajaan Majapahit pada masa itu adalah wilayah yang dianggap sangat strategis. Letak Kerajaan Majapahit itu sendiri berada pada daerah lembah sungai yang luas, yakni di antara Sungai Berantas dan Bengawan Solo, yang diikuti wilayahnya yang termasuk anak sungai dan sampai ke hulu. Yang kedua, sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit tercatat sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara, yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini juga dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia, karena wilayahnya hampir mencakup seluruh Nusantara. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, menantu dari penguasa terakhir Kerajaan Singosari. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari 1350 sampai 1389 Masehi. Menurut Kakawin Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Selama 2 abad berdiri, Kerajaan Majapahit dipenuhi dengan intrik politik dari dalam kerajaan sendiri. Hal ini berlangsung hingga keruntuhan Majapahit pada awal abad ke-16. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit diawali dengan runtuhnya Kerajaan Singosari. Ketika Kerajaan Singosari diserang oleh Jayakatwang, Adipati Kediri, Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Pulau Madura. Di pulau ini, Raden Wijaya meminta bantuan kepada Bupati Madura yang bernama Arya Wiraraja. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian kembali ke Singosari dan mengaku ingin mengabdikan diri kepada Jayakatwang. Jayakatwang menyambutnya dengan senang hati dan memberi Raden Wijaya sebuah wilayah untuk dijadikan pedesaan. Wilayah itu ternyata sebuah hutan yang bernama Hutan Tarik. Untuk menjadikannya pedesaan, Raden Wijaya kemudian membabat Hutan Tarik. Saat itulah dirinya menemukan buah maja yang terlihat sangat ranum, tetapi rasanya sangat pahit. Berdasarkan pengalaman itulah pedesaan yang dibuat Raden Wijaya diberi nama Majapahit. Ketika Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok, menghancurkan Jayakatwang, Raden Wijaya bersiap melakukan penyerangan. Atas bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya berhasil memukul mundur bala tentara Tiongkok dari Nusantara. Setelah itu, Raden Wijaya diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa. Jayawardhana, meski kerap menghadapi masalah dan pemberontak, tetapi Majapahit berhasil berkembang menjadi kerajaan yang sangat jaya. Kejayaan Majapahit tidak luput dari peran Gajah Mada, Mahapatih yang berhasil menumpas semua pemberontakan dan menyatukan wilayah Nusantara. Yang ketiga, tokoh penting dalam Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya adalah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Sejarah hidup Raden Wijaya hingga merintis Majapahit yang nantinya menjadi imperium bercorak Hindu-Buddha terbesar di Nusantara tidak mudah, bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Yang kedua, Jayanegara merupakan pemimpin Kerajaan Majapahit kedua yang bertahta pada periode tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Sejarah mencatat ia merupakan Raja Majapahit yang paling dibenci. Selama era pemerintahan Jayanegara muncul rangkaian pemberontakan yang akhirnya menewaskan sang raja.
Lahir pada 1294 Masehi, Jayanegara adalah putra dari pendiri sekaligus raja pertama Majapahit, Raden Wijaya. Jayanegara merupakan buah hati Raden Wijaya dengan istrinya yang berasal dari kerajaan Dharmasraya bernama Darapetak atau Indreswari. Keberadaan Darapetak tidak terlepas dari ekspedisi Pamalayu pada 1275 sampai 1286 oleh kerajaan Singosari yang diperintah Raja Kertanegara dan beribu kota di Malang, Jawa Timur. Setelah Singosari runtuh, Majapahit muncul sebagai penerus kekuasaan terbesar di tanah Jawa. Yang ketiga, Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Srijaya Negara yang mengangkatnya sebagai patih. Ia menjadi Mahapatih pada masa Ratu Tribhuwatunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton yang menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia sekarang yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Yang keempat, Tribhuwana Wijayatunggadewi adalah raja perempuan kerajaan Majapahit yang memulai misi menaklukkan Nusantara. Sejarah mencatat pada era Sri Ratu Tribhuwana Wijayatunggadewi, Maharaja Jayawisnuwardhani, inilah terucap Sumpah Amukti Palapa oleh Mahapatih Gajah Mada. Yang kelima, Hayam Wuruk merupakan raja keempat dalam sejarah kerajaan Majapahit. Bergelar Sri Raja Senegara yang memimpin Majapahit sejak tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Bersama Mahapatih Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk membawa Majapahit mencapai masa kejayaan, termasuk menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Nama Hayam Wuruk bermakna ayam terbelajar. Saat ia dilahirkan, alam menyambutnya dengan terjadinya gempa bumi, hujan lebat, dan meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur. Yang keenam, Wikramawardhana adalah raja kelima Majapahit yang memerintah berdampingan dengan istri sekaligus saudaranya, yaitu Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk pada tahun 1389 sampai 1427. Yang keempat, kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial pada masa Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. Demikian juga peradilan dilaksanakan secara ketat. Siapa yang bersalah dihukum tanpa pandang bulu. Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada candi. Yang kedua, ada kesusahanteran. Zaman Majapahit, bidang sastra sangat berkembang. Hasil sastranya dapat dibagi menjadi zaman Majapahit awal dan zaman Majapahit akhir. Sastra zaman Majapahit awal, kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Isinya tentang keadaan kota Majapahit, daerah-daerah jajahan, dan perjalanan Hayam Wuruk keliling ke daerah-daerah. Kitab Sotasoma, karangan Empu Tantular. Di dalam kitab ini terdapat ungkapan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhuna Dharma Mangrawa yang kemudian dipakai sebagai moto negara kita.
Kitab Arjuna Wijaya, karangan Empu Tantular. Isinya tentang raksasa yang dikalahkan oleh Arjuna Sasrabahu. Kitab Kunjara Karma, tidak diketahui pengarangnya. Sastra Zaman Akhir Majapahit, Kitab Pararaton. Isinya menceritakan riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit. Kitab Sudayana, isinya tentang peristiwa Bubat. Kitab Soradakan, isinya tentang pemberontakan Sora. Kitab Ranggalawe, isinya tentang pemberontakan Ranggalawe. Kitab Panji Wijaya Krama, isinya riwayat Raden Wijaya sampai dengan menjadi Raja Pahit. Kitab Usana Jawa, isinya tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. Kitab Tantu Panggelaran, tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang kelima, kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh rakyat dan pemerintah Kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut. Di Pulau Jawa, dititik beratkan pada sektor pertanian rakyat yang banyak menghasilkan bahan makanan. Di luar Jawa, terutama bagian timur, dititik beratkan pada tanaman rempah-rempah dan tanaman perdagangan lainnya. Di sepanjang sungai-sungai besar, berkembang kegiatan perdagangan yang menghubungkan daerah pantai dan pedalaman. Di kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Ujung Galuh, Canggu, dan Surabaya dikembangkan perdagangan antar pulau dan dengan luar negeri seperti Cina, Campa, dan India. Dari kota-kota pelabuhan, pemerintah menerima bea cukai, sedangkan dari raja-raja daerah pemerintah menerima pajak dan upeti dalam jumlah yang cukup besar. Perekonomian yang maju ini membuat rakyat hidup sejahtera dan keluarga raja beserta para pejabat negara lebih makmur lagi. Yang keenam, bukti-bukti peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, situs Trowulan. Situs Trowulan merupakan situs perkotaan masa klasik di Indonesia. Cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Trowulan dan Soko di Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Jombang. Dalam situs ini tidak hanya berupa tempat tinggal, melainkan terdapat situs untuk upacara, sawah, pasar, waduk, dan lainnya. Yang kedua, Gapura Bajang Ratu. Bangunan Gapura ini terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Dalam kitab Negara Kertagama, Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Menurut perkiraan, bangunan ini adalah gapura terbesar sepanjang masa Kerajaan Majapahit. Gapura ini memiliki struktur vertikal dengan 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap, serta dilengkapi dengan sayap juga pagar pada kedua sisinya. Pada bagian gapura ini terdapat relief Sri Tanjung yang dipercaya sebagai penangkal bahaya. Yang ketiga, Kitab Negara Kertagama. Karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit yang paling terkenal adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab ini dikarang oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kitab Negara Kertagama berkisah mengenai sejarah raja-raja Nusantara, baik Raja Singasari maupun Majapahit. Yang keempat, Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Desa Bejong, Trowulan, Mojokerto. Disebut sebagai Candi Tikus dikarenakan saat ditemukan menjadi sarang tikus. Bangunan ini memiliki bentuk seperti pertitaan sehingga banyak disebut sebagai tempat pemandian keluarga kerajaan. Tak sedikit juga yang menganggap candi ini sebagai tempat menampung air untuk keperluan masyarakat di zaman Kerajaan Majapahit. Yang kelima, Gapura Wringin Lawang. Peninggalan Kerajaan Majapahit berupa gapura ini terletak di Desa Jatipasar, Trowulan, Mojokerto. Bangunan ini dibuat dari batu bata merah dengan tinggi mencapai 15,5 meter dan diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Banyak ahli berpendapat bahwa peninggalan Kerajaan Majapahit ini adalah pintu gerbang ke kediaman Patih Gajah Mada serta bangunan penting pada zaman Kerajaan Majapahit.
Yang keenam, Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan karya sastra peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit yang dikarang oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma ini berisi tentang kisah perjalanan Gapura Bajang Ratu. Yang ketujuh, Candi Pari. Bangunan peninggalan kerajaan ini terletak di desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dikatakan bahwa candi ini dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dibangun dengan batu bata segi 4 seperti pura di Bali dan menghadap ke arah barat berdasarkan tulisan Knebel di dalam laporannya. Candi ini dibangun untuk mengenang hilangnya adik angkat dan sahabat dari putra Prabu Brawijaya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.